Balik lagi di alam matematik, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk mengubah bilangan berpangkat positif menjadi bilangan berpangkat negatif, maupun sebaliknya, dari negatif ke positif. Pertama, saya harus jujur bahwa apabila di video ini, teman-teman sekalian kesulitan untuk memahaminya, mungkin teman-teman sekalian itu perlu untuk mempelajari terlebih dahulu sifat perpangkatan yang bagian dasar, kemudian pecahan dasar, lalu aljabar dasar. Untuk aljabar, tidak perlu mempelajari tingkat dasarnya hingga ke titik yang mungkin sedikit lebih sulit. Cukup teman-teman itu bisa membedakan mana yang bilangan dalam bentuk variabel dan mana yang hanya dalam bentuk angka. Apabila teman-teman bisa membedakan dua hal tersebut, maka akan lebih mudah untuk memahami ini. Kemudian tenang, apabila teman-teman belum mempelajari ketiga hal ini, saya akan coba untuk menjelaskannya dengan cara yang sangat mudah. Baik, mari kita pelajari dengan mengubah bilangan positif ke negatif terlebih dahulu. Mari katakan di sini ada soal yang menyuruh kita untuk mengubah bilangan ini ke pangkat yang negatif. 1/20 pangkat 2. Seperti yang kita ketahui, bilangan positif apabila diubah ke dalam negatif, maka itu akan menjadi 1 per bilangan itu sendiri. Misalkan, 3 pangkat min 4, maka akan menjadi 1 per 3 pangkat 4. Nah, dalam kasus ini teman-teman sekalian, kita tinggal membalik prosesnya saja. Maka tentu saja ini menjadi 20 pangkat min 2. Mudah bukan teman-teman sekalian? Sekarang apabila teman-teman itu melihat soal yang tadi, maka saya yakin teman-teman bisa untuk mengerjakan yang ini. Sekarang bagaimana apabila kita dihadapkan pada tipe soal yang seperti ini teman-teman? R pangkat 2 per dalam kurung 6S pangkat 2. Nah, dalam operasi hitung-berhitung, satu hal yang harus lebih dahulu kita kerjakan adalah tanda kurungnya teman-teman. Jadi mari kita fokus ke tanda kurung terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apabila sekelompok bilangan itu dibuat dalam satu kurung, kemudian ada pangkat di luarnya, maka pangkat tersebut itu harus diberikan kepada tiap jenis bilangan yang ada di dalamnya. Dalam kasus 6S pangkat 2, maka kita harus mempangkat duakan setiap bilangan yang ada di dalam tersebut. 6 pangkat 2 hasilnya adalah 36. Mari kita tulis 36, kemudian S dicampur dengan pangkat 2, hasilnya adalah S pangkat 2. Ini masih berpangkat positif, lalu kemudian agar ini menjadi pangkat negatif, kita harus mengingat satu sifat dalam pecahan, yaitu di mana ada pembilang dan penyebut, ini selalu bisa diubah menjadi pembilangnya dikali dengan 1 per penyebut. Contohnya pada bilangan seperti ini teman-teman. Misalkan ada 1/2, ini selalu bisa ditransformasikan menjadi 1 dikali 1/2. Maka hasilnya tetap akan sama teman-teman. Nah, dengan sifat dasar pecahan tersebut, kita dapat mengoperasikan soal yang B ini teman-teman. Yakni menjadi seperti ini. R pangkat 2 lalu dikali 1 per 36 dan S pangkat 2. 36 dan S pangkat 2 ini adalah kedua hal yang berbeda. Jadi tidak boleh kita langsung anggap ini 36S pangkat 2, seperti yang sebelumnya. Karena tidak ada tanda kurungnya teman-teman sekalian. Untuk menguraikan bilangan ini, kita harus pisahkan 1/36 dengan 1 per S. Maka itu akan menjadi seperti ini. Perhatikan baik-baik. R pangkat 2 dikali dengan 1/36, lalu dikali dengan 1 per S pangkat 2. Tiga suku bilangan ini sudah bisa kita ubah ke dalam pangkat negatif, yakni R pangkat 2, kemudian 1/36, ini artinya 36 pangkat min 1, lalu S pangkat min 2. Untuk yang R pangkat 2, ini sudah tidak dapat diubah lagi ke dalam negatif teman-teman. Jadi kita biarkan saja bentuknya seperti ini. Sekarang mari kita lanjut ke tipe soal yang selanjutnya, yang C. Soalnya seperti ini, 1/4K pangkat 2. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, 4 dan K ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi bisa juga kita tulis seperti ini teman-teman. 4 dikali K pangkat 2. Karena yang satu variabel, yang satu adalah non-variabel. Maka dari itu teman-teman, kita bisa menguraikan kedua hal ini seperti yang sebelumnya. Maka itu akan menjadi seperti ini. 1/4. Kemudian dikali dengan 1 per K pangkat 2. Untuk mengubahnya ke bilangan negatif, maka tentu saja ini bisa diubah menjadi 4 pangkat 1 dikali dengan K pangkat min 2. Jadi inilah cara mengubah bilangan berpangkat positif ke dalam bentuk negatif. Sekarang kita akan fokus untuk mengubah bilangan negatif
ke dalam bentuk positif, teman-teman sekalian. Mari katakan ada sebuah contoh, 10 pangkat minus 2. Apabila kita ubah ke dalam bentuk positif, seperti yang kita ketahui bahwa apabila sebuah pangkat itu ada tanda negatifnya, maka kita tinggal berikan 1 per, lalu ambil bilangan tersebut tanpa mengikut sertakan negatifnya. Maka ini tentu saja adalah 10 pangkat 2. Ini telah berubah menjadi pangkat positif. Kemudian apabila teman-teman masih ingin mengubahnya ke dalam bentuk yang sederhana, maka ini bisa diubah menjadi 1 per 100. Mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada 3x pangkat min 2. Seperti sebelumnya, 3 dan x pangkat 2 ini adalah dua hal yang berbeda. Maka dari itu, kita bisa uraikan atau pisahkan kedua hal tersebut. 3 itu berdiri sendirian, lalu x pangkat min 2 ini sama saja dengan 1 per x pangkat 2. 3 ini bisa kita ubah menjadi 3 per 1 karena setiap bilangan bulat, apabila kita perlu untuk melakukan perhitungan pecahan, boleh kita tambahkan per 1 di bawahnya, teman-teman. 3 dikali 1 hasilnya adalah 3, kemudian 1 dikali x pangkat 2 tentu saja adalah x pangkat 2. Jadi inilah hasilnya, teman-teman. Sudah dalam bentuk bilangan berpangkat positif. Sekarang, bagaimana dengan yang ini? 2mn pangkat minus 2. Perhatikan, di sini ada 3 hal yang berbeda, yaitu 2, lalu kemudian m, dan n pangkat minus 2. Mari kita uraikan satu persatu. 2 dikali dengan m, dikali dengan n pangkat minus 2. N pangkat minus 2 ini sama saja seperti 1 per n pangkat 2. 2 tinggal kita ubah saja ke dalam 2 per 1, dan m kita ubah saja ke dalam m per 1. Hasilnya akan sama. 2 dikali m adalah 2m, kemudian dikali 1 tetap saja 2m. 1 dikali 1 tetap saja 1, kemudian 1 dikali n pangkat 2, hasilnya adalah n pangkat 2. Selesai, teman-teman sekalian. Apabila teman-teman sekalian telah mengerti apa yang saya jelaskan, maka untuk menjawab soal seperti yang telah diberitahu di awal, ini akan jadi sangat-sangat mudah, teman-teman sekalian. Prinsip dasarnya sama, dan apabila teman-teman ragu, teman-teman tinggal ulangi video ini seperti sebelumnya. Semoga ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.